Shalom semua. Apa kabar semua? Luar biasa. Ada yang biasa? Tidak apa-apa saudara. Tapi kita mengimani, kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan ya. Banyak kali kita nggak jujur saudara. Karena apa? WL-nya maksa. Gimana kabar? Luar biasa. Belum, keras. Padahal memang biasa aja sih. Tapi kalau saudara biasa, bilang biasa. Tapi saya percaya saya akan mengalami perkara yang luar biasa. Gimana kabar saudara? Sedih. Ya, Pak Indra turut berduka cita ya. Meninggal mama yang dicintai. Sedih. Dia nggak bisa dikatakan luar biasa. Dia lagi sedih. Kita juga merasa sedih. Ya. Tapi dalam kesedihan kita juga mau mengalami perkara yang luar biasa bersama Tuhan. Amin saudara. Jadi saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Terima kasih buat Pak John, Ketua Pengembalaan juga ada hadir, Pak Edi sebagai Ketua Daerah, Banten dan Jawa, Pak Nanang juga sebagai Ketua Daerah, DKI dan Sumatera dan teman-teman yang ada di Kalimantan, Pak Amir sebagai Ketua Daerah di sana dengan Pak Heri Winowoda yang ada di Sulawesi ya sebagai Ketua Daerah Sulawesi, Papua, Maluku. Shalom semuanya dan semua jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Selamat kita bertemu kembali secara online dan juga onsite di mana kita berada. Saudara kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. 37 tahun sinode ini bisa ada sampai sekarang. Yaitu bukan karena kuat gagah daripada pendiri gereja almarhum pendeta Daniel Kusnadi dan keluarga. Ya, salah satu juga almarhum pendeta Samuel Ongkataliman dan Pak John juga yang terlibat dan juga pendeta Edi Junaidi. Pak Chandra juga dan beberapa pendiri-pendiri yang terus mengawal gereja ini bisa tetap ada saudara. Jadi ini karya Tuhan dan juga dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang tetap berdiri di dalam satu posisi yang sama saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, yang Tuhan berikan hati yang sama-sama. Tuhan taruh hati yang sama. Tuhan taruh satu kerinduan yang sama di dalam hati para pemimpin yang ada. Dan juga yang ada di dalam hati Pak Amir yang ada di Sinode Daerah Kalimantan dan juga Pak Heri Winowoda. Dengan seluruh tim yang ada. Mereka semua mengawal, menjaga dan supaya gereja ini tetap ada dan utuh saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau baca kepada kita semua. Saya baca dalam satu ayat yang saya tadi dapatkan dalam Ibrani 12 saudara. Mengawali sebelum saya masuk dalam beberapa hal yang akan saya bagikan saudara. Ibrani 12 ayat pertama sampai yang kedua berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi-saksi malaikat-malaikat Tuhan. Saksi-saksi daripada malaikat-malaikat iblis juga. Dan juga orang-orang yang ada di luar kita. Mereka sedang melihat gereja Tuhan. Seperti apa gereja Tuhan? Akan jadi seperti apa gereja Tuhan? Membawa dampak atau tidak gereja Tuhan? Akan jadi seperti apa gereja Tuhan? Mereka tuh menyaksikan. Malaikat Tuhan juga sedang menyaksikan bagaimana kita sedang dalam suatu perlombaan saudara. Dan dalam kitab Ibrani katakan bahwa marilah kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri. Kita diperhatikan. Surga memperhatikan kita. Neraka pun memperhatikan kita. Kita sedang ngapain? Kita sedang lakukan apa ini? Tapi nasihat daripada kitab Ibrani katakan marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa bergerak. Ada hal banyak membuat kita terhambat, terhalang. Tuhan gak bisa menuntun kita, Tuhan tidak bisa bicara kepada kita lebih lanjut. Kenapa? Karena ada dosa yang menguasai kehidupan kita. Dalam kitab Hakim-Hakim, kenapa Tuhan tidak bicara lagi? Tuhan tidak berfirman lagi. Tidak ada arahan, tidak ada tuntunan saudara.
Hari ini Tuhan mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan di Sinode GPKDI bahwa kita harus menanggalkan semua beban. Beban-beban apa yang merintangi kita? Saya kemarin lagi telepon anak saya kata gini, "Papa itu terlalu sibuk." Saya dapat suara Tuhan katanya. "Papa terlalu sibuk, coba kembali kepada prioritas." Perasaan saya tidak seperti itu. Tapi saya merenungkan, ini anak berani-beraninya negur saya ya. Dalam hati rasa gak bisa terima saudara. Saya baru aja berdoa sini. Saya ini baru pertemuan dengan tim leader, baru aja doa. Udah pertemuan saya berlutut lagi. Di altar saya mencari Tuhan. Tapi memang ada hari itu saya miss. Tuhan suruh saya berdoa saudara. Pagi saya buru-buru berdoa. Dan saya banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Dan jam berapa Tuhan suruh saya berdoa. Tapi saya bilang, Tuhan tunggu dulu ya Tuhan, saya ada kerjaan nih. Saya berdoa sendiri di dalam hati sambil berdoa, bekerja dan sambil berdoa. Tapi anak saya berkata, "Papa sudah kurang prioritas, sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang mestinya harus tahu." Saya merenung malam itu saudara. Ada banyak beban-beban kesibukan kita yang menghalangi kita sehingga kita tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Sepertinya kita terkoneksi, sepertinya saudara. Tapi ternyata ada yang miss di situ. Tuhan mau saudara sadari, kesibukan-kesibukan kita bisa menjadi penghambat beban kita. Sehingga kita tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Apalagi dosa yang begitu merintangi kita. Ada dosa yang tersembunyi di hati kita. Mestinya ada di dalam kita, ada di ruang yang rahasia dengan Tuhan. Ternyata di ruang rahasia itu ada dosa yang kita sembunyikan saudara. Halo pendeta-pendeta, para pejabat gerejawi, jemaat Tuhan. Mestinya di ruang rahasia itu cuma kita dengan Tuhan. Tetapi ternyata bukan Tuhan, ada dosa di ruang rahasia itu. Istri kita gak tahu. Tim leader kita gak tahu. Tapi yang tahu saudara dengan Tuhan. Apa yang lagi ada di hatimu? Dosa apa yang sedang kau simpan? Engkau merasa lebih hebat dari yang lain? Satu kesombongan? Engkau merasa lebih pintar dari orang lain? Engkau merasa ada sesuatu yang dimana engkau menyimpan iri hati, kebencian, kemarahan? Ada dosa-dosa apa? Ada wanita lain yang di hatimu, yang gak ada yang lain. Tapi itu ada di tempat rahasia. Tuhan mau semuanya ini harus dibongkar. Tuhan mau semuanya harus disingkapkan, dibuka. Kalau enggak, kita enggak bisa berjalan di dalam suatu perlombaan yang Tuhan sudah wajibkan untuk kita capai di depan. Kemarin saya dengar sesuatu dari TikTok, seorang hamba Tuhan berkata gini. Dan anak saya Yesus juga cerita. Banyak orang sekarang sudah di gereja itu. Dia katakan I love Jesus. Saya mengasihi Yesus. Melayani mengasihi Yesus. Tapi dosa oke-oke aja. Dan satu hamba Tuhan mengatakan gini. Kalau kita mencintai Yesus maka kita akan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mencintai Yesus maka kita hidup takut akan Tuhan. Berarti apa? Kita menjauhi kejahatan. Menjauhi semua dosa. Dosa besar, dosa kecil. Mau putih, mau hitam, sama itu dosa kita harus jauhi, kita harus tinggalkan. Kalau enggak itu menghambat kita tidak bisa berlari dalam suatu perlombaan saudara, yang diwajibkan bagi kita. Dan Ibrani katakan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Gereja GPKDI kalau tidak mengarahkan matanya kepada Yesus akan tersesat saudara. Saudara dan saya semua pejabat gerejawi harus arahkan mata saudara kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia menjadi fokus kita. Makanya kita punya visi. Visi kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukan sesuatu yang gampang. Pendiri kita, almarhum pendeta Daniel Kusnadi, pendeta almarhum Samuel Okataliman, pendeta John, pendeta Edi. Mereka bersama-sama memikirkan bagaimana gereja ini sinode bisa dibawa kemana. Mereka pikirkan semua harus dibawa kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Yesus menjadi segalanya bagi gereja ini. Bukan saya, bukan Ali Santoso, bukan almarhum pendeta Daniel, almarhum pendeta Samuel, pendeta John, bukan pendeta Edi.
Ini bicara tentang Yesus. Dia menjadi fokus pelayanan kita. Dia menjadi fokus yang kita sembah. Dia menjadi fokus yang kita banggakan. Jangan sampai saudara bangga, boleh bangga, tapi yang kita harus banggakan adalah Yesus. Karena dia adalah fokus gereja ini lahir karena Yesus. Gereja ini ada untuk Yesus. Saudara ada melayani untuk Yesus. Lewat sinode ini. Fokus kepada Yesus. Maka Yesus akan membawa saudara dan saya jemaat GPKDI untuk mengalami kesempurnaan iman. Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya nggak bisa membawa jemaat dan membawa sinode ini mengalami iman dan menuju kesempurnaan. Tidak mampu saya. Tapi waktu saya membawa saudara kepada Yesus, Yesus akan menolong saudara dan saya memampukan saudara dan saya bisa sempurna. Memiliki iman yang sempurna. Saya nggak mampu. Saya lemah, saya penuh dengan kekurangan. Tapi waktu saudara dan saya arahkan hati dan kepada Yesus, kepada pengajaran Yesus, hatinya Yesus, pikiran Yesus, maka saudara dan saya akan dibawa memiliki iman yang sempurna. Meskipun lewat jatuh bangun, tapi proses jatuh bangun saudara tidak nyungsep. Waktu saudara jatuh, saudara Allah angkat saudara bangun. Terus proses jatuh bangun saudara Allah membawa saudara semakin progres menuju kesempurnaan. Jatuh bangun itulah proses perjalanan rohani kita. Tapi waktu saudara fokus pada Yesus, saudara jatuh tidak terlalu dalam. Jatuh sedikit, saudara naik. Jatuh sedikit, saudara bawa Tuhan, bawa saudara naik, semakin naik. Kenapa? Tangan dia selalu tersedia buat saudara dan saya. Gereja ini, Tuhan mau saudara arahkan hati dan tujuan kepada Yesus. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukan hanya sekedar pendiri kita yang berdoa, tapi itu isi hati Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Kalau saudara ngaca cermin, saudara melihat siapa? Saya melihat gambar ini tersentuh juga. Waktu orang ini ngaca, dia lihat ada Yesus. Waktu gereja ini ngaca bercermin, Yesus. Tuhan mau gereja ini menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini. Saudara jangan tiru dunia ini. Gereja jangan bawa dunia masuk. Gereja harus mempengaruhi dunia. Gereja jangan diinfiltrasi, dipengaruhi oleh dunia. Tapi gereja mempengaruhi dunia ini. Ada satu tulisan saya membaca. I want to be like Jesus. Kata-kata ini indah sekali saudara. I want to be like Jesus, word of truth my mouth to speak. Kira-kira gambarannya perkataan yang keluar dari mulut saya itu perkataan yang benar. Seperti Tuhan berkata benar. I want to be walk like Jesus, carefully with holy feet. Saya mau berjalan seperti Yesus dalam berhati-hati menjaga langkah yang kudus. Saya mau melihat Yesus tenderly with loving heart, dengan hati yang penuh kasih. Terus saya mau menjadi seperti Yesus dengan kehidupan yang dipenuhi rohnya dan kehidupan yang dipisahkan. Saya mau menjadi seperti Yesus, saya mau hidup seperti Yesus dengan kesetiaan kepada Tuhan. Saya mau memberi seperti Yesus bukan karena kewajiban tapi karena cinta. Saya mau berdoa seperti Yesus, biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan Bapa yang jadi. Saya mau tinggal seperti Yesus di dalam hadirat Allah setiap waktu. Waktu saya baca ini harus ada di dalam diri kehidupan gereja Tuhan di GPKDI. Harus ada juga di dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan dan para pekerja Tuhan dan para pejabat gerejawi. Dan ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jadi bukan hanya bicara saya orang Kristen, tapi kita bicara bahwa kehidupan kita betul-betul seperti Yesus. Bukan hanya di gereja ini khotbah tentang Yesus. Tapi kehidupan kita waktu kita berjalan di kantor, di tempat, di marketplace kita,
di rumah kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, betul-betul kita mencerminkan Kristus. Orang bercermin melihat saudara, dia melihat Kristus dalam hidup saudara. Gereja kami lagi renovasi, saudara. Saya mengalami kendala dengan tetangga saya. Ada kesalahan yang kita lakukan. Kita anggap remeh tentang air AC yang keluar ke rumahnya dia di terasnya. Menurut tukang saya sih no problem, saudara. Air AC doang tek sedikit dan juga dipakai jarang. Tapi buat tetangga itu bermasalah, saudara. Tukang kerja sampah batu-batu di depan rumahnya, itu buat tukang nanti aku beresin. Tapi buat tetangga itu bermasalah, saudara. Suara yang jeduk kerja, buat kita tukang kerja nggak jadi masalah, buat tetangga bermasalah, saudara. Sekian banyak waktu saya ngomong dengan tetangga saya minta maaf, sorry dan sorry. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, tukang tolong ya kamu kerjakan yang baik-baik. Tolong abis ini lihat apa, pokoknya sebelum kamu kerjakan sesuatu, tolong lihat dulu. Saya nggak bisa kontrol sepanjang mereka bekerja. Tapi saya cuma bisa bilang sorry. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Selalu salah aja adanya. Dan dia menuduh saya sebagai pendeta yang tidak lebih baik dari preman. Saya dengan kata-kata yang keluar, saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa di dalam hati saya cuma menangis. Dan saya bilang begini, suami istri itu, kalau perlu saya datang ke rumah kamu, suami istri, saya akan berlutut di kaki kamu dan saya akan minta maaf. Saya udah gak mampu lagi ngomong apa-apa, saudara. Karena saya gak mau kehadiran gereja itu menjadi batu sandungan. Saya gak mau. Bila perlu saya datang ke rumahmu, saya akan berlutut di depan kamu suami istri, saya minta maaf. Saya udah gak tahu harus ngomong apa. Karena saya menyadari bahwa saya ini adalah anak Tuhan, saya adalah murid Kristus, saya adalah hamba Tuhan. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, itu dilihat orang. Kita salah dikit aja udah diomelin, pendeta apa kamu? Wow, pendeta-pendeta, pejabat gerejawi dengar. Kita boleh khotbah di sini keras-keras, dunia mendengar. Tapi lihat tetangga saudara, lihat kakak adik saudara, mereka juga melihat dan mendengar kamu. Apakah hidupmu seperti Kristus tidak? Dalam mencapai visi itu, pemimpin kita berupaya menyusun, saudara, bagaimana mencapai visi itu. Dan ada misi yang diberikan kepada kita. Yaitu apa, saudara? Misi untuk membangun kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya ada di GPKDI membangun kerajaan sendiri, kemegahan sendiri, kehebatan sendiri, saudara harus kembali kepada relnya. Saudara ada yang miss di situ. Saudara harus membangun kerajaan Allah. Semua yang kau kerjakan ada membangun kerajaan Allah, bukan is my kingdom. That is my Lord kingdom, Jesus kingdom, kerajaan Yesus Kristus. Yang harus ditinggikan adalah Yesus. Yang dibangun kerajaan Allah itu berisi apa? Alkitab berkata kerajaan Allah itu berisi tentang kebenaran. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera. Kerajaan Allah bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan dan minuman. Kerajaan Allah bicara tentang kuasa. Gereja Sinode GPKD ini kalau menjadi serupa Kristus, dia harus membangun kerajaan Allah. Dia harus membangun kebenaran Allah. Dia harus ada damai sejahtera di dalamnya. Ada sukacita di dalamnya. Ada kuasa Allah di dalamnya. Bukan perpecahan. Tapi ada kuasa Allah di dalamnya. Kuasa Allah yang mendobrak. Kuasa Allah yang membangun. Menginspirasi. Bukan menghancurkan.
bukan memecah belah. Kalau saudara ada memecah belah, saudara salah. Ada yang miss di situ. Kita harus bertobat, saudara. Misi yang kedua apa sudah katakan? Membangun iman yang teguh. Untuk kita mencapai serupa Kristus harus melakukan misi ini. Untuk membangun iman yang teguh dasarnya sumbernya Yesus, saudara. Yesus menjadi sumber iman. Tuhan menjadi sumber iman kita. Gereja hamba Tuhan harus mencintai firman Tuhan sebagai sumber iman. Makanya kita ada gerakan membaca Alkitab, saudara. Dari sinode pusat ke gereja lokal, sinode daerah. Ada gerakan membaca Alkitab. 1 tahun kita selesaikan baca Alkitab. Mungkin ada yang tidak 1 tahun, 2 tahun baru selesai. Tapi saya mendorong saudara supaya kita mencintai. Karena kita gak mungkin punya iman yang teguh tanpa saudara. Dan gereja ini hamba Tuhan, jemaat Tuhan mencintai firman Tuhan sebagai sumber iman kita. Kalau saudara tidak melakukan, berarti saudara miss. Gak mungkin bisa menjadi serupa Kristus. Dan kita ada bagaimana bangun iman teguh. Kita ada program pemuritan yang membawa kita bisa bertumbuh dari aku pasti percaya. Lewat berakar, SMK bertumbuh, kita siap menjadi pelayan Tuhan. Dengan kita menyadari passion kita, panggilan kita, karunia kita di mana. Setelah itu kita masuk SMK berbuah sehingga kita siap diutus jadi pemimpin. Bisa merintis gereja baru. Jangan asik aja di gereja yang ada. Mulai keluar, buka cabang, merintis. Jangan enjoy saudara di tempat zona nyaman saudara. Bergerak saudara, bergerak. Jangan takut Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan saudara. Gereja ini gak mungkin berkembang kalau saudara asik-asik di depan saudara dan tidak mau naik. Bergerak bersama dengan Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh saudara. Supaya apa? Supaya gereja menjadi kuat saudara. Dan bersikap profesional. Saya membaca tulisan bersikap profesional itu orang yang bekerja dengan tanggung jawab. Dia tahu pekerjaannya apa. Dia bekerja dengan integritas. Saya bersyukur gereja kita GPKD ini tidak gereja yang maksudnya pelayan-pelayan Tuhan berhubungan dengan gaji. Kecuali gereja yang sudah mapan di Jelambar, Bojong Indah, Taman Surya. Punya keuangan yang cukup. Bisa menggaji dengan standar UMR bahkan lebih dengan fasilitas. Tapi gereja-gereja yang di luar, yang di daerah tidak bisa memadai seperti itu. Tidak bisa menggaji. Yang bisa dengan persembahan kasih. Tapi tetap bekerja secara profesional. Hamba-hamba Tuhan yang di daerah, bekerjalah sebagai pelayan Tuhan yang profesional. Jangan asal-asalan. Sekalipun engkau tidak digaji, persembahanmu cuma mungkin hanya bisa uang bensin saja 15-20 ribu. Tapi engkau tetap lakukan dengan setia. Dengan sungguh-sungguh. Bahwa engkau diberi upah oleh Tuhan. Ya di kota jangan kalah kalau udah digaji. Jangan kalah semangatnya sama yang di daerah yang tidak gaji. Dan punya integritas. Jangan jadi hamba Tuhan GPKD yang suka minta-minta ya. Jangan malu-maluin saya. Kita pernah dalam pembinaan Pak Sunarto ada hamba Tuhan minta-minta saudara. Saya dibilang kamu di bawah pengawasan sama sinode misi. Gak boleh minta-minta. Bilang saja sama bagian misi. Bagian misi akan urus semuanya. Memang itu menjadi suatu kebutuhan. Jangan serobot sana, minta sini. Pejabat gerejawi, hamba-hamba Tuhan, jangan ngajukan proposal sana sini, minta sana minta sini. Bilang saja sama pengurus yang ada, pengurus daerah masing-masing pasti akan mensupport kita masing-masing. Bekerja dengan bersikap profesional, dengan jujur, punya integritas, harga diri. Oi, jangan jual harga dirimu. Engkau tuh berharga. Hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta engkau berharga. Ya, jangan jual harga dirimu. Ya. Bersikap profesional. Dan pemimpin kita katakan, Tuhan juga kita mau mencapai hidup yang sejahtera. Hidup sejahtera itu hidup secara, itu hidup aman, makmur,
secara apa? Selengkap, baik roh, baik batin, baik mental, baik juga secara fisik. Ini sesuatu yang luar biasa seperti tertulis di dalam kitab 1 Yohanes kalau tidak salah, apa 3 Yohanes. Biar rohmu terpelihara sempurna, baik-baik saja. Roh, jiwa dan tubuhmu baik-baik saja, sejahtera, penuh dengan kelimpahan. Saudara dikasih Tuhan, dan bagaimana mencapainya itu? Misi itu tidak bisa tercapai tanpa ada nilai-nilai yang mengikat, mendorong kita. Apa nilai-nilai kita? Adalah kompas, saudara. Kompas itu arah pedoman yang mengarahkan kita utara, selatan, timur, barat, tenggara dan sebagainya. Ada arah. Sinode kita punya nilai. Mari kita bangun nilai ini ada tertanam dalam kehidupan kita pribadi-pribadi sebagai pemimpin. Apa kekeluargaan yang tidak dimiliki oleh sinode lain. Kita tetap jaga kekeluargaan ini. Optimis, apapun terjadi kita tetap optimis. Kita tetap optimis bahwa kita tahu kita akan mencapai visi itu. Kita punya misi yang Tuhan kasih juga misi. Misi Tuhan menjadi misi kita. Ada pengabdian, antusias dan sejahtera. Itu yang ditetapkan jadi nilai-nilai. Saudara, bagaimana kita bisa mencapai menggenapi visi tersebut? Semuanya oke, bagus. Tapi bagaimana kita bisa mencapai? Kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saudara dan saya di sini membutuhkan bergerak bersama. Ada dikatakan coach ini, saya tertarik dengan coach ini yang berkata apa? Jika kita melakukan suatu pekerjaan bersama-sama, akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Saudara, kalau saya mengangkat ini sendiri, saya pinggangnya bisa keseleo. Kalau saya panggil Pak Edi, Pak Edi sini, Pak Edi tolong Pak Edi sini, Pak Edi. Sini loh. Ayo kita angkat Pak Edi. Saya panggil Pak David sini, Pak David. Ya kita bertiga, ayo angkat. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Edi, Pak David. Tepuk tangan. Semakin ringan, saudara. Karena saya mengangkatnya bertiga. Kalau saya angkat sendiri, nanti setelah angkat, saya udah pinggangnya kecetit, saudara. Kita kalau melakukan pekerjaan bersama-sama akan memiliki kekuatan yang besar. 1 mudah dipatahkan. 2 mudah dipatahkan. Tapi kalau ada 6 lidi, 12 lidi, gak mudah dipatahkan. Ada kekuatan di dalamnya. Saudara dan saya, kita perlu di sini dibutuhkan bergerak bersama-sama. Bergerak bersama itu apa, saudara? Ada mungkin yang bergeraknya mau mundur. Udah saya mau di masa lalu aja mundur. Bergerak mundur, tapi lucu. Tapi ada juga, saudara, selalu ingatnya masa lalu. Padahal Tuhan, Rasul Paulus kata, aku meninggalkan yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku yang di depan. Tapi cuma mengarahkan pandangan di depan, tapi bergeraknya di tempat doang. Pandangan tetap ke depan. Tapi begini aja, saudara. Yang jelas yang pertama no. Yang kedua no. Yang ketiga apa? Bergerak maju. Yes. Bilang apa, saudara? Yes. Sinode ini tidak akan berkembang, tidak akan mencapai visi Tuhan, menggenapi visi Tuhan. Kalau bergeraknya mundur. Sinode ini gereja tidak akan berkembang dan mencapai visi Tuhan kalau bergeraknya di tempat. Sinode gereja ini akan berkembang, mencapai dan mewujudkan visi Tuhan kalau kita bergerak maju. Mengejar impian itu. Mengejar visi itu. 1 orang mudah dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, saudara. Kita harus bergerak maju bersama dengan siapa? Pertama adalah maju bersama dengan Tuhan. Sebagai pemimpin kita, sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Jadi kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Katakan apa? Bergerak maju bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada bilang berkata, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara
perkara yang besar. Katakan 2, 3. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Wow! Kok saudara enggak wow sih? Saya yang wow sendiri. Sekali lagi kita ngomong 2, 3. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Katakan wow. Bersama Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Nuh butuh penyertaan Tuhan. Waktu dia dapat visi dari Tuhan membangun Batra. Dia tidak sendiri. Keluarganya terlibat membangun Batra. Nuh juga demikian. Dia dengan istrinya, anaknya dan selanjutnya mewujudkan visi Tuhan. Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf juga demikian. Dia menyertakan Tuhan di dalamnya. Musa juga demikian. Yosua juga demikian. Daud demikian. Yesus Kristus waktu dia datang menjadi manusia pun juga demikian. Dia selalu melekat dengan Tuhan. Dia selalu butuh Bapa menuntun dia, menyertai dia. Roh Kudus mengurapi dia, memenuhi dia. Paulus pun demikian. Dalam perjalanan misi 1, 2, 3. Dia butuh penyertaan Tuhan. Gereja Sinode GPKD butuh penyertaan Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan dalam kemajuan dan mewujudkan visi Tuhan lewat GPKD. Kita perlu Tuhan. Perlu penyertaan dan tuntunannya. Beberapa ayat saya kutip ini di sini katakan begini. Katakan sama-sama saya kalau saudara bisa baca. 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita ganti GPKDI. Amin. Engkau kita ganti GPKD. 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai GPKDI. Ia tidak akan membiarkan GPKDI. Dan tidak akan meninggalkan GPKDI. Wow. Haleluya. Tuhan turut bekerja saudara. Waktu saudara menyertakan dia, dia bekerja. Dia menuntun, dia menyertai dengan tangannya yang penuh kuasa. Dengan tangannya yang penuh kuasa. Dengan tangannya yang penuh kuasa. Dengan tangannya yang penuh dengan kedahsyatan saudara. Haleluya. Yang kedua apa saudara-saudara? Kita sama-sama bergerak maju bersama semua anggota. Paulus berkata bahwa kita ada tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Semua ada bagian-bagiannya. Bayangkan kalau tangannya jalan sendiri. Kiri jalan sendiri, kanan jalan sendiri. Kakinya jalan sendiri saudara. Begini. Saudara. Jadi monster saudara. Kita harus bergerak maju bersama-sama semua anggota. Nempel pada bagian tubuh yang dimana Tuhan sudah kasih GPKDI. Dalam sinode ini. Semua nempel. Jangan mau jalan sendiri. Semua mau nempel. Bagaimana kita minta instruksi Tuhan memimpin sinode ini. Untuk bergerak maju bersama-sama. Mulai dari pengurus pusat, dari KSB, dari departemen, dari komisi yang ada. Terus mulai dari DPSD, Dewan Pemimpin Daerah. Dengan KSB-nya, ketua sekretaris bendara, dengan departemen dan komisinya. Dengan seluruh pejabat gerejawi dan gembala-gembala. Dan dengan seluruh jemaat GPKDI. Bersama-sama bergerak maju. Tidak membiarkan sinode pusat jalan sendiri. Program pusat jalan aja sendiri. Sinode daerah jalan aja sendiri. Gembala gereja lokal jalan sendiri. Jemaatnya bilang saya juga mau jalan sendiri. Jadi apa gereja ini saudara?
Jadi apa? Jadi monster, saudara. Tidak ada orang yang tertarik dengan gereja ini. Kemarin saya baru bahas Kisah Rasul pasal 2 dengan para leader saya. Kenapa di Kisah Rasul jemaat itu disukai banyak orang? Saya tanya kenapa? Kenapa gereja, kenapa persekutuan yang ada di Kisah Rasul pasal 2 mereka disukai banyak orang? Saya suruh mereka jawab. Nanti saudara menemukan sendiri. Gereja saudara itu disukai gak banyak orang? Atau banyak dibenci? Disukai gak sama Tuhan? Orang lain suka sama gereja kita, jangan sampai Tuhan gak suka sama kita. Gereja kita suka, kenapa? Suka memberi, bagai sembako, orang-orang suka. Ya kan? Tapi kalau cuma kerjaan bagi sembako aja, Tuhan bilang, apa di situ Tuhan mau kerja cuma bagi sembako? Engkau harus melangkah maju. Apalagi Tuhan yang aku kerjakan. Cuma bukan bagi sembako aja Tuhan. Tuhan mau bawa saudara bukan hanya bagi sembako saja. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan sebagai gerejanya. Di dalam bergerak maju bersama dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan sehati, sepikir, setujuan. Dibutuhkan iman yang sebesar biji sesawi. Mulai dari DPSP, DPSD, semua pengurus gembala dan jemaat punya iman sebesar biji sesawi ajalah yang Tuhan ingin gak usah banyak yang besar-besar. Iman sebesar biji sesawi saja yang murni. Itu dicari Tuhan. Berdoa bersama-sama. Kita ada kegerakan doa. Setiap Kamis ada doa sinode. Saya nggak tahu gembala-gembala pada sibuk. Saya tahu semua sibuk. Saya juga sibuk saudara. Saya lagi ngurusin proyek kerjaan. Saya ada ini apa. Saya berusaha untuk bisa ngikut lah. Mungkin nggak bisa full. Setengah jam saya ikut karena saya nggak bisa. Saya upayakan supaya saya bisa. Karena tahu kenapa? Untuk mewujudkan visi ini nggak bisa sendiri. Perlu berdoa bersama. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa menerobos segala sesuatu. Tapi bagaimana gereja berdoa? Saya dengar khotbah pendeta Yongki Cho berkata ini. Saya berdoa 5 jam sehari. Tapi waktu itu saya belum ada kerjaan 5 jam. Waktu dia masih sehat setelah dia lanjut usia lututnya gak bisa berlutut lagi. Dia berkata, saya mulai terus berdoa. Dan semua murid-murid saya berdoa sehari 3 jam. Mereka punya bukit doa, orang berdoa dan berpuasa mencari Tuhan. Kalau gereja gak berdoa, gak ada nafas Allah. Kalau pendeta-pendeta tidak berdoa, tidak ada nafas Allah. Kalau pejabat gerejawi tidak berdoa, tidak ada nafas Allah. Kalau jemaat Tuhan tidak berdoa, tidak ada nafas Allah. Tidak ada powernya. Gereja ini lahir GPKD itu karena doa dan puasa. Saya sebagai saksi hidup sebelum saya full timer, saya masih kerja. Tiap Senin saya kumpul doa dengan almarhum pendeta Daniel. Sebulan sekali 3 hari kita doa puasa di puncak. Itu yang membuat saya itu bisa bertahan. Saya bisa punya hati melayani. Saya gak ada rencana mau jadi pendeta saudara. Saya cuma rindu melayani aja. Disuruh apa mau aja. Seperti anak saya ini. Disuruh apa aja mau dia. Jadi jongos dia. Ini apa dia mau dia. Habis seperti saya disuruh apa aja mau. Tapi yang bagus ya. Yang gak bagus ya dia. Apa aja mau. Saudara yang dikasih Tuhan. Doa, doa dan doa.
Kita ada program setahun doa puasa, saya percaya semua gereja ikut terlibat. Karena kita tahu 1 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita sangat membutuhkan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Supaya tahun-tahun yang kita lewati akan melihat kuasa penyertaan Tuhan. Mujizat, terobosan secara pribadi, keluarga, pelayanan, sinode, organisasi, kota dan bangsa kita mengalami Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Dibutuhkan bergerak maju bersama dengan pertolongan Roh Kudus. Berjuang bersama, berkorban bersama, bekerja bersama, berjalan bersama, belajar bersama. Bersyukur, saudara. Di DPSP kita punya departemen keluarga yang kreatif. Salah satu Ibu Susi yang selalu memikirkan. Kita beri tepuk tangan Ibu Susi dengan Pak John yang mendukung kita. Saya sebagian besar yang ada di tim saya itu semua dari DKI. Wah, Pak John selalu ngomong, ini semua pengurus DKI. Iya, kalau enggak siapa lagi, saya bilang. Belum ada yang lain. Tapi saya percaya ke depan akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Semua belajar, saudara. Ada sekolah Alkitab kita di Bitung yang akan selcap dan jadi STT. Dan kita sedang membangun kerjasama dengan sekolah Alkitab yang ada di Bandung. Yang dirintis oleh pendeta Julius bersama Ibu Afriani. Kita akan membangun kerjasama. Kenapa? Kita mau belajar bersama-sama. Diperlengkapi, saudara. Aktivis-aktivis yang belum D1 ya belajar supaya D1, D2 sampai belajar jadi STA. STA belajar lagi S2. S2 belajar lagi S3 dokter kayak Pak John. Udah dokter sebentar lagi. Kita doakan selesai dia. Dan dia akan menjadi dosen juga mengajar. Karena kita harus banyak belajar. Kemarin saya ngobrol dengan seorang misionaris dari Korea. Datang melayani tempat saya. 30 tahun dia pelayan misionaris Kalimantan. Saya tanya, apa yang kamu bisa temukan kendala di Kalimantan dibandingkan pelayanan di Korea? Dia cerita gini. Persoalan yang gak bisa maju adalah karena pendeta-pendeta banyak tidak mau belajar. Dia cerita pendeta-pendeta di Korea itu mereka yang udah S1 mereka belajar S2. S2, S3 saudara. Mereka terus belajar diperlengkapi. Kenapa sinode tidak bisa maju dia bilang. Karena sinode tertutup tidak mau belajar dari sinode lain. GPKDI terbuka untuk belajar dari yang lain. Amin. Makanya kemarin kita ada program bersama Departemen Keluarga. Kita mau bikin bimbingan supaya hamba-hamba Tuhan diperlengkapi. Bisa menjadi gembala dan bisa mengkonseling jemaat. Kita kerjasama dengan LK3 ada program. Pelatihan. Dan saya rindu gereja kita melihat kondisi yang ada supaya gereja kita siap mengantisipasi situasi-situasi ke depan yang akan terjadi. Saya bilang sama Ibu Susi kita mau ada sebagai apa? Ada counseling center. Supaya setiap daerah, setiap gereja lokal punya tempat rumah konseling. Ada tempat di mana orang-orang bisa mengadu. Baik jemaat, baik lingkungan yang mereka punya problem psikologi, ke mental. Ada yang bisa membimbing, menolong mereka. Saya punya beban waktu kalau saya jalan di Pontianak. Saya lihat orang-orang banyak yang stres jalan. Tuhan aku mau melayani mereka Tuhan. Tuhan kirim orangnya supaya aku bisa punya partner melayani orang-orang seperti ini. Aku melihat anak-anak yang teriak, aku bilang Tuhan. Sampai saya bilang sama istri saya, kita mau bangun 3 lantai saya bilang. Lantai ketiga adalah gedung serbaguna saya bilang. Ngapain gedung serbaguna? Saya bilang nanti kalau saya udah tua saya bilang. Anak-anak sudah bangun rumah tangga. Saya mau mengasuh anak-anak panti yang gak punya orang tua. Mungkin kalau gak banyak-banyak 2-3 orang masih bisa saya urus. Tapi kalau mulai banyak saya perlu orang untuk menemani saya. Istri saya mana ke saya bilang gini, Papa udah jangan macem-macem Pak. Kita mau enjoy, jangan kasih tugas lagi. Hati saya ada, saya cuma berdoa saja, berdoa dan berdoa saudara. Bangunlah itu saudara, lagi di lantai 3. Tiba-tiba Tuhan kirim jemaat kita yang dulu kita layani anak muda menikah lalu bercerai. 2 anak. Ngomong sama istri saya, ngomong sama jemaat mau titip jemaat juga punya anak gak bisa. Coba hubungin Om Ali sama Tante Christine.
Dia hubungi istri saya. Istri saya bilang, oh ya coba anaknya foto gini-gini. Tiba-tiba Tuhan bicara sama dia. Terima anak itu, bina anak itu. Hah? Kok kamu putusin sendiri gak bilang saya? Tapi dalam hati saya sudah tahu, cocok. Dia gak ngomong sama saya maksudnya memutuskannya. Dia putusin sendiri. Tapi hati saya bilang memang itulah kerinduan kita. Jadi saya punya cucu angkat 2. Anak angkat 1, ada keterbelakangan mental. Kita asuh dia. 1 lagi anak asuh. 2 cucu angkat. 7-8 tahun laki dan perempuan. Tadinya saya mau ajak ke sini saudara. Saya ngurusin mereka lagi. Mandiin. Bawa dia antar les. Ya kan, sekolah. Lalu kalau malam temenin dia ngobrol. Ya sampai saya kecapean saudara. Dia cerita, udah pada ngantuk, pada besok cerita lagi ya. Ntar apa, iya pada ngantuk ya. Oke, sesi kedua besok ya. Kalau enggak saya disuruh cerita, udah cerita capek, cerita lagi. Opa udah capek, besok opa cerita sesi kedua ya. Itu saudara, Tuhan kasih itu. Saya belajar bersama, berjalan bersama dengan istri saya. Saya berjalan bersama, belajar bersama, bekerja bersama dengan Pak David, Pak Edi, Pak John. Bagaimana ke depan sinode ini akan terjadi? Kita mau buat apa ke depan dengan Pak Amir, Pak Heri, dengan teman-teman semuanya. Pak Nanang juga kita berbicara untuk kemajuan ini. Ada satu coach berkata gini, Harry berkata gini. Sebagus apapun mimpi tidak ada artinya tanpa aksi untuk mewujudkan jadi nyata. Visi bagus, semuanya misi bagus, nilai bagus, tapi tanpa tindakan untuk mewujudkannya jadi nyata. Tidak ada artinya. Kita datang di departemen-departemen, bebas korupsi, bebas. Instansi-instansi kan dituliskan bebas dari korupsi ya dan sebagainya ditulis saudara. Slogannya bagus, tapi itu nggak ada artinya kalau orang di instansi itu tidak berubah, tidak melakukan wujud nyata dari slogan dan visi itu. Si Nick berkata begini, ambil langkah kecil ke arah yang benar. Tidak peduli seberapa kecil langkah Anda, terus bergerak maju menuju tujuan Anda. Mungkin aksi kita tidak terlalu besar di GPKD. Tapi kita tahu apa yang sedang kita tanam. Kita bentuk dari tim keluarga, konseling keluarga. Mulai dari BPN, membangun keluarga. Tuhan kasih hati saya waktu saya memimpin sinode di terpilih. Tuhan kasih apa? Keluarga. Keluarga gembala-gembala harus jadi contoh. Jadi cermin buat jemaat. Makanya saya bergerak dengan Ibu Susi, dengan Pak Silas, dengan teman-teman yang lain, Ibu Siska. Untuk apa? Dengan Pak Bambang Irawan, membangun keluarga. Ada pria, kegerakan pria, ada gerakan wanita. Untuk apa? Ini satu fondasi juga. Kita melangkah sedikit-sedikit. SMK berakar sudah selesai, SMK bertumbuh sudah selesai, lagi masuk SMK berbuah. Melangkah merayap sedikit-sedikit. Tapi kita tahu itu langkah yang pasti menuju ke visi itu. Niat baik plus aksi baik akan membawa perubahan. Iman disertai tindakan menjadi iman yang sempurna. Ayo bergerak maju bersama, wujudkan mimpi, visi Tuhan dan GPKD. Haleluya saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi, ada satu gambar. Gambar silakan. Nah sudah tahu burung ini kan. Jika kita tinggal di negara yang subtropis, mungkin pernah melihat rombongan burung atau angsa bermigrasi membentuk huruf V. Hal ini bukanlah tanda apa-apa. Karena apa?
para burung ini mempunyai alasan kuat untuk terbang dengan formasi seperti itu. Kenapa dia bikin formasi huruf V, saudara? Formasi V itu meningkatkan efisiensi dan jarak tempuh burung yang sedang terbang bermigrasi pindah dari satu daerah wilayah ke wilayah lain. Dengan apa? Jarak yang sangat jauh, saudara. Cara kerjanya seperti apa, saudara? Dia kepakkan sayap burung paling depan, memberi daya dukung bagi burung di belakangnya. Kawanan burung yang terbang di belakangnya tidak perlu susah-susah menembus dinding udara di depannya. Hasilnya apa, saudara? Seluruh kawanan dapat terbang 71% lebih jauh daripada terbang masing-masing. Kalau terbang sendiri itu lama nyampenya. Itu mereka bikin formasi V ini, saudara. Mereka bisa capai 71% lebih jauh daripada terbang masing-masing. Uniknya adalah apa, saudara? Ketika burung yang memimpin di depan lelah, dia capek yang di depan, ia terbang memutar ke bagian belakang. Dan burung yang lain menggantikan posisinya. Yang di depan sudah capek, lelah, dia mundur, putar, yang lain maju ke depan. Terbang memutar ke bagian belakang dan burung lain akan menggantikan posisinya. Selain itu kawanan saling menyoraki, seorang saling menyemangati satu sama lain. Jika ada satu burung yang kelelahan atau tertambak, maka salah satu burung akan menemaninya. Formasi ini ternyata diadaptasi di dunia militer. Formasi V atau biasa disebut FIC itu biasa dilakukan dalam acara parade pesawat jet. Tujuannya apa? Agar penggunaan bahan bakar pesawat tidak terlalu boros. Inilah penjelasan mengapa burung bermigrasi bentuk formasi V. Jadi dia nggak sendirian di depan. Kalau dia udah capek, dia nggak maksa, biarin aja gue terus mati di depan nggak apa-apa, enggak. Dia sadar dia udah capek. Udah waktunya berpindah. Dia bergeser, muncul yang lain. Waktu dia kelelahan, teman yang lain mendampingi dia, mensupport dia, teriak, burung urus kayak begitu kan, menyoraki, memberi semangat. Ini yang harus ada di Sinode GPKDI. Jangan saudara sebagai pemimpin mau di situ terus. 50 tahun memerintah. Bila perlu sampai Tuhan datang, aku nggak tergantikan. Kenapa? Aku is the best. Kita siap digantikan dengan pemimpin yang baru yang siap menggantikan. Kita siap untuk memberikan semangat, bukan untuk meruntuhkan. Saya tadi berbicara dengan Yesua, kenapa banyak sinode-sinode di Indonesia? Satu pecah. Kalau mereka punya visi yang dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan nih, saya kira mereka akan berjalan bersama. Tapi yang masalahnya para midmin bisa ngomong, saya dapat visi dari Tuhan. Yang satu bilang, saya dapat visi dari Tuhan. Kalau 5 kelompok bilang dapat visi dari Tuhan, semuanya beda. Apa yang terjadi? Ya pecah. Coba kalau sama-sama duduk bareng, Tuhan bicara apa sih buat ke depan ini? Bukan saya mau menunjukkan saya is the best, saya paling mampu, saya paling pintar, paling hebat. Tapi kita mau, Tuhan mau apa buat sinode ini? Bukan masalah siapa yang di depan. Tapi siapa yang memang menangkap isi hati Tuhan. Dan dia bisa merangkul semuanya menjadi satu, berjalan bersama-sama, mewujudkan visi Tuhan. Tuhan berkati kita semua, saudara.